Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11, ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Champa, dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa. Abad ke-11, sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik selain berawal dari masuknya agama Islam yang kemudian menyebar ke seluruh pulau Jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, dari janda kaya raya yang juga seorang syah bandar. Inilah nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Gresik. Dari tempat inilah beliau kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim pada zamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri, maka Sunan Giri di samping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali, penyebar agama Islam, juga dianggap sebagai sultan, prabu, penguasa pemerintahan. Di Jalan Pahlawan Gresik, satu komplek dengan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kota Gresik terkenal sebagai kota wali. Hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik, yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, kota Gresik juga bisa disebut dengan kota santri karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah, hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Merupakan subwilayah pengembangan bagian SWPB, tidak terlepas dari kegiatan subwilayah pengembangan Gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, termasuk salah satu bagian dari 9 subwilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan, dan industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan Gerbang Kertosusila dan juga sebagai wilayah industri, maka kota Gresik menjadi lebih terkenal dan termasuk tidak saja di persada Nusantara tetapi juga ke seluruh dunia, yang ditandai dengan munculnya industri multimodern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia. Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang konon memiliki beragam julukan. Banyaknya julukan yang disematkan untuk kabupaten ini tak lepas dari berbagai macam ciri khas dan kebudayaan yang tumbuh di sana. Kota Wali adalah satunya. Julukan ini tidak semata-mata muncul begitu saja. Kabupaten yang terletak di pesisir timur Pulau Jawa ini menjadi tempat tinggal 2 dari 9 wali Songgo yang ada. Oleh karena itu, layaklah jika Gresik menyandang julukan tersebut.
Tradisi keislaman ini bukan hanya diikuti oleh masyarakat Gresik saja, tetapi juga banyak umat muslim dari luar wilayah Gresik yang turut serta memeriahkan kegiatan ini. Tak bisa dipungkiri, Malam Selawes selalu sukses menghadirkan suasana yang syahdu, hangat, serta meriah. Pada habisnya, kabupaten dengan banyak julukan ini turut memiliki tradisi yang sangat beragam. Melalui kesenian yang menggambarkan kehidupan masyarakat Gresik, Damar Kurung yang syarat akan simbol keagamaan sukses menjadi kegiatan yang menampilkan karya seni Lentera Pelita dengan bentuk persegi 4. Pada setiap sisinya, Damar Kurung berisi gambaran mengenai kehidupan masyarakat kota Gresik yang ditampilkan dalam karya seni 2 dimensi. Lukisan pada setiap sisi yang ada diliputi oleh kekentalan agama Islam, seperti penggambaran kegiatan mengaji, sholat, serta festival perayaan agama Islam di Gresik. Selain kota wali dan kota santri, Gresik juga memiliki julukan sebagai kota pudak. Pudak merupakan salah satu makanan khas yang menjadi langganan oleh-oleh para wisatawan. Bukan hanya rasanya saja yang khas, pudak sendiri dilapisi oleh ope yang keberadaannya sudah jarang untuk ditemui. Tak hanya pudak, Gresik juga memiliki makanan khas lain, yakni jubung. Jubung merupakan kudapan legendaris dengan rasa lezat yang terbuat dari ketan hitam dicampur wijen dan dibungkus dengan kulit pohon pinang. Jajanan khas berbentuk jenang ini memakan sangat banyak waktu dalam proses pembuatannya. Mulai dari seni masyarakat, tradisi keagamaan, hingga makanannya, Gresik memiliki berbagai macam ciri khas yang tidak dapat dilewatkan begitu saja. Bukan hanya dari sisi religiositas, jika ditelisik lebih dalam, sisi modernisasi, industri dan tradisi juga berjalan dan tumbuh secara berdampingan di Gresik. Hal inilah yang membuat Gresik menjadi salah satu kabupaten yang unik dan patut untuk dikunjungi. Karenanya, sudah sepatutnya julukan yang diterima oleh Kabupaten Gresik dipertahankan agar tidak hilang dan hanya tersisa nama, namun juga dilestarikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kebudayaan serta tradisi yang ada.